Salam sejahtera, damai untuk Indonesia. Teman-teman, bertemu kembali dengan channel Trijoko Metro. Doa saya semoga teman-teman semua sehat, semangat. Amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini bersama nanti kita akan mengenal lebih jauh salah satu pahlawan nasional kita. Dan pahlawan nasional kita ini adalah seorang wanita. Dan beliau sudah sangat terkenal. Beliau adalah Ibu Raden Ajeng Kartini atau Ibu R.A. Kartini. Teman-teman, seperti yang sudah kita pahami bersama, Ibu Kartini adalah pahlawan yang memperjuangkan hak para wanita Indonesia. Beliau adalah pribadi yang peduli dengan sesamanya. Dan dalam sejarah hidup beliau yang relatif singkat, hanya berusia 25 tahun, itu telah banyak dan besar sekali yang beliau lakukan serta berikan kepada wanita Indonesia. Peninggalan beliau yang terkenal itu adalah sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Walaupun dalam sejarah, Ibu Kartini tidak pernah membuat judul buku itu. Beliau hanya menulis surat-surat, tapi judul itu beliau tidak pernah membuat. Jadi bukan beliau yang memberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang itu. Teman-teman, saya pernah bertanya, kenapa judul bukunya itu? Kenapa enggak misalnya akhir sebuah penindasan atau kemerdekaan wanita Indonesia? Biar lebih kerasa, lebih greng. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bersama-sama mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Kenapa diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang? Kita akan cari bersama-sama dengan menggunakan kalender 5000 atau kalender Jawa saya, dan juga kalender Masehi atau nasional. Dan di sini kita mulai menelusurinya dari tanggal lahir beliau dan tanggal wafat beliau dahulu, karena ini adalah dasarnya. Mari. Teman-teman, inilah data tentang Ibu Raden Ajeng Kartini, Ibu R.A. Kartini. Ya, beliau lahir tanggal 21 April tahun 1879 dan beliau wafat tanggal 17 bulan September tahun 1904. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ya, dicek di buku sejarah bisa, di YouTube bisa, betul tidak data ini. Ya, ini tanggal yang di atas itu tanggal lahir beliau, yang di bawah tanggal wafat beliau. Mas, ini kan tahunnya sudah tahun lama, tahun 1879, tahun 1904. Apa masih ada kalendernya? Tenang, ada. Ya, nanti kita dengan kalender Jawa tadi, bahwa kita bisa melihat ke belakang, jauh ke belakang. Mari kita lihat. Teman-teman, Ibu Kartini tadi lahir tanggal 21 April tahun 1879. Pertama-tama yang kita cari adalah bulan dahulu. Bulan April itu bulan 4. Ini bulan 4. Ya, kita putar ke arah bulan 4. Terus 1879, 18 dan 79. Nah, ini 79, 18 di sini. Ini dia 18. 1879. Diluruskan. 1879.
ya. April 1879. Lalu kita lihat tanggalnya, tanggal 21. Nah, tanggal 21. Berarti beliau lahir di hari Senin. Senin Pahing. Senin Pahing. Beliau wafat tadi tanggal 17 bulan September tahun 1904. Kita cari sini, pertama-tama adalah bulan juga. Bulan 9. Nah, bulan 9. Lalu tahun 1904. Berarti angka 19 dan 04. Ini 04, ini 19. 1904. Lalu tanggal 17 kita cari sekarang. Tanggal 17. Nah, tanggal 17 hari Sabtu. Tepatnya jatuhnya Sabtu Pahing. Nanti teman-teman bisa cek sendiri betul atau tidak informasi ini. Teman-teman, tadi Ibu Kartini lahir tanggal 21 April tahun 1879 atau 1879. Dan tadi bersama dari kalender kita bersama-sama cari bahwa beliau lahir jatuh di hari Senin Pahing. Ya, ini Senin, ini Pahing. Nah, ini adalah gabungan dari kalender nasional dan ini kalender Jawa. Ini kalender nasional dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ada 7 hari. Dan untuk kalender Jawa ada Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Itu ada 5. Dan dalam hitungan Jawa, ya, dalam hitungan Jawa hari Senin itu mempunyai nilai 4, Selasa mempunyai nilai 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, Minggu 5. Sedangkan Pon hari Jawa bernilai 7, Wage 4, Kliwon 8, Legi bernilai 5, Pahing bernilai 9. Nah, Ibu Kartini Senin Pahing, berarti angkanya 4 dan 9. Hari wafatnya Ibu Kartini itu tanggal 17 September 1904. Tadi juga bersama kita cari bahwa beliau wafat jatuh pada hari Sabtu Pahing. Sabtu di sini bernilai 9. Pahing bernilai 9. Berarti nilai hari wafatnya beliau 9 dan 9. Nah, kita lihat nilai weton Jawanya. Tadi Ibu Kartini lahir, ya, nilai untuk hari lahir beliau itu 21 April 1879. Tadi 4 dan 9. Ya, nilainya beliau adalah 4 dan 9. Artinya 4 ditambah 9. 4 ditambah 9 adalah 13 nilainya. Dan di sini kondisinya adalah ndonyo atau gedung. Lalu beliau wafat di tanggal 17 September 1904. Nilainya 9 dan 9. Dan bila 9 tambah 9 itu adalah 18. Nilainya juga gedong, ndonyo. Lalu mungkin pasti ada pertanyaan, apa ndonyo itu? Atau Sri itu apa? Lungguh apa? Loro itu apa? Pati itu apa?
ya. Nah, di tabel berikut Sri itu adalah suatu kondisi, ya. Kondisi Sri artinya dimana ini sama saja atau diartikan Sri itu adalah raja, kejayaan, kekayaan, kemakmuran, sukacita. Lungguh itu diartikan kedudukan, pangkat, atau posisi. Donyo atau gedung tadi itu harta, uang, kemewahan, kebebasan. Loro itu artinya sakit, kesulitan, dan prihatin. Dan yang terakhir adalah pati, itu kondisi yang terpuruk, kondisi terpuruk, menderita, miskin, atau masa yang berat. Nah, ini gambaran dari kondisi tadi. Lalu untuk Ibu Kartini di sini karena beliau lahir di hari Senin Pahing, dan Senin itu nilainya 4, Pahing nilainya 9, jumlahnya 13 tadi, ya. Wafatnya juga begitu, tanggal 17 September 1904. Itu harinya hari Sabtu. Terus wetonnya tuh Pahing 9 dan 9, 18. Ya, beliau berarti nilai beliau lahir itu ada tanggal 13 dan wafatnya 18. Yang sama-sama artinya dunyo. Ya, tadi bersama kita katakan bahwa dunyo itu adalah harta, uang, kemewahan, kebebasan. Lalu apa maksudnya? Mari kita bersama-sama berdalam. Teman-teman, tadi bersama kita sudah cari, kita ketahui bahwa Ibu Kartini terlahir dan wafat itu pada kondisi yang sama, yaitu dunyo atau gedung. Lalu maknanya apa? Terus apa hubungannya dengan habis gelap terbitlah terang? Mari kita telusuri. R.A. Kartini itu berasal dari kalangan kiai atau kelas bangsawan Jawa. Ia putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Itu seseorang yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Ibu Kartini itu adalah putri dari istri pertama, tapi bukan istri utama. Ibunya Ibu Kartini bernama Ibu M.A. Ngasirah, putri dari Kiai Haji Madirono, yang lalu menjadi seorang guru agama di Jepara. Nah, peraturan kolonial waktu itu Belanda mengharuskan seseorang untuk menjadi bupati itu harus beristrikan seorang bangsawan. Nah, karena Ibu Ngasirah bukan keturunan bangsawan tinggi, maka ayahnya harus menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan atau Murjan. Raden Ajeng Wurjan atau Murjan. Beliau adalah keturunan langsung dari Raja Madura. Dan setelah perkawinan itu, maka ayahnya Ibu Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara. Teman-teman, dari sini kita sudah bisa bayangkan ya, kehidupan sebagai anak bupati pada zaman itu yang pastinya jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat biasa. Ini adalah dunyo, ini adalah kemewahan. Dan Ibu Kartini itu anak kelima dari 11 bersaudara. Ya, 11 bersaudara itu kandung dan tiri. Tetapi dari kesemua saudara sekandungnya, Ibu Kartini itu adalah anak perempuan tertua. Teman-teman, jadi anak tertua pada zamannya Ibu Kartini itu betul-betul harus bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya. Nah, kakeknya Bu Kartini yaitu Pangeran Aryo Condronegoro keempat, yang juga jadi bupati dalam usia 25 tahun. Ya. Itu pada abad ke-19 sebagai salah satu bupati pertama.
yang memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya, termasuk Ibu Kartini. Nah, kakaknya Ibu Kartini itu Sosro Kartono, itu adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Nah, lalu Ibu Kartini belajar sampai usia 12. Ya, diperbolehkan bersekolah di ELS, Europees Legal School. Nah, di sini Ibu Kartini belajar bahasa dan tulis Belanda. Tetapi sampai hanya usia 12 tahun. Dan ia harus tinggal di rumah karena sudah dipingit. Teman-teman bisa bersekolah, punya kakek bupati dan peduli dengan pendidikan. Ini juga adalah dunia. Ini juga adalah kemewahan. Karena bisa sekolah adalah kemewahan pada zaman waktu itu. Lalu Ibu Kartini karena bisa berbahasa Belanda, maka ia di rumah terus belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-temannya yang dari Belanda. Dan salah satunya adalah Mrs. Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Ibu Kartini tertarik pada kemajuan dan cara berpikir perempuan Eropa. Lalu timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena Ibu Kartini melihat bahwa perempuan pribumi itu pada status sosial yang rendah. Nah, ini adalah awal Ibu Kartini tergerak hatinya. Jadi kehidupan dunia yang beliau rasakan, ya, kemewahan yang beliau rasakan itu ternyata tidak membuat beliau mabuk. Beliau masih bisa atau masih ada hati untuk memikirkan orang lain. Dan dalam perjalanannya Ibu Kartini banyak membaca surat-surat kabar. Salah satunya surat kabar Semarang, The Lokomotif. Ada juga majalah wanita Belanda, The Hollands Leille. Ibu Kartini pun kemudian juga beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di majalah itu. Jadi Ibu Kartini sudah jadi penulis pada waktu itu. Dan semuanya berbahasa Belanda. Lalu teman-teman, oleh orang tuanya Ibu Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang. Ya, yang bernama KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Beliau sudah pernah memiliki 3 istri. Ibu Kartini menikah pada tanggal 12 November tahun 1903. Dan pada tanggal 12 November 1903 itu jatuh pada hari Kamis. Tepatnya Kamis Pahing. Teman-teman nanti bisa cek sendiri. Ya. 12 November 1903 hari Kamis Pahing. Dan Ibu Kartini pada waktu itu berumur 24 tahun. Dan di hadapan Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, Ibu Kartini berani mengutarakan keinginannya bila nanti menjadi istrinya. Dan hal ini dianggap tabu ya waktu itu ya, karena wanita itu dianggap nggak punya hak untuk bicara, apalagi mengajukan syarat menawar. Nah, teman-teman, ini juga adalah bukti keberanian dari Ibu Kartini yang nggak pernah dimiliki oleh wanita Jawa waktu itu. Ibu Kartini tetap memperjuangkan terang bagi orang lain. Nah, tapi teman-teman, suaminya tadi untung mengerti keinginan dari Ibu Kartini, dan Ibu Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kantor Kabupaten Rembang yang sekarang digunakan sebagai gedung pramuka. anak pertama dari Ibu Kartini dan juga sekaligus yang terakhir
itu diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Susalit Joyo Adiningrat lahir pada tanggal 13 September 1904. 13 September 1904 itu jatuh pada hari Selasa Pon. Dan setelah melahirkan, setelah 4 hari kemudian, tanggal 17 September 1904, Ibu Kartini wafat pada usia 25 tahun. Dan Yayasan Kartini di Semarang pada tanggal 1912 itu terus berkembang sampai ke Surabaya, ke Jogja, Malang, Madiun, Cirebon. Teman-teman, Ibu Kartini memiliki ide-ide pembaharuan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratnya yang bersejarah. Cita-citanya yang tinggi ditulis dalam surat-suratnya kepada banyak kenalan dan sahabatnya orang Belanda. Dan akhirnya surat-surat itu diterbitkan di negeri Belanda pada tahun 1911 oleh Mr. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht. Nah, buku tadi lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia pada tahun 1922 dan diterjemahkan oleh Bapak Armin Pane dan diberi judul dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, teman-teman, begitulah perjalanan Ibu Kartini, dan negara mengangkat beliau sebagai pahlawan itu adalah tepat. Ya, walaupun saya yakin beliau nggak pernah punya keinginan untuk diangkat jadi pahlawan. Beliau mampu mengubah kondisi yang gelap menjadi terang. Kondisi dunyo, Sabtu Pahing, itu adalah lambang kemewahan. Karena kebebasan adalah kemewahan bagi setiap orang, dan secara khusus para wanita, yang dirasakan sampai detik ini. Jadi kemewahan atau dunyo yang dibawa oleh Ibu Kartini itu adalah kebebasan wanita. Teman-teman, semua yang kita bahas tadi dengan data kalender dan data sejarah, bukan menebak, bukan asal-asal, dan datanya ada. Data sejarah yang didampingkan dengan kalender Masehi dan Jawa ternyata mampu memberikan gambaran kepada kita secara lebih terang tentang pribadi Ibu Kartini. Ya, tadi Minggu Pahing lahir, Sabtu Pahing wafat. Dan ternyata itu selaras antara kalender dengan data sejarah beliau. Kok bisa ya? Tapi teman-teman, secara religi, saya punya pendapat bahwa Ibu Kartini itu terlahir sebagai bukti bahwa beliau mempunyai tugas dari Tuhan untuk para wanita, untuk Indonesia menjadi terang. Dan disinilah terjawab kenapa buku itu berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Teman-teman, kita semua juga pasti ditugaskan Tuhan, pasti. Dan untuk memahami Tuhan, untuk memahami tugas dari Tuhan tadi, itu kita mesti mengenali diri kita masing-masing. Dan dari setiap kita pasti ada maksudnya kenapa terlahir di dunia ini, bukan sia-sia. Begitu teman-teman, terima kasih untuk terus menonton sampai selesai.
Semoga teman-teman selalu sehat dan salam sehat selalu. Jaya Indonesia kita. Amin.